Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Yang saya hormati Bapak Asisten Pemerintahan, Bapak Hadirin yang kebetulan telah hadir tengah-tengah kita membuka kegiatan kita pada hari ini. Terima kasih pimpinan, terima kasih Bapak telah memberikan kesempatan kami dari Pemadam Kebakaran untuk menyampaikan beberapa hal terkait pencegahan kebakaran. Terima kasih Bapak. Kemudian saya hormati Bapak Ketua Kepala Suku Badan Politik dan Persatuan Bangsa Politik Bapak Haji Dirhamudin. Terima kasih Pak telah memberikan kesempatan juga. Kemudian ya, saya hormati dan saya banggakan para tokoh masyarakat, para ketua FKDM, FPK se-DKI Jakarta, dan para peserta yang di ruangan ini. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, kalau tidak disebutkan satu persatu, karena saya terima tadi dari pembawa acara luar biasa ya undangannya ya, banyak sekali dan lengkap seluruh Jakarta Selatan, seluruh DKI Jakarta, lengkap tokoh-tokoh masyarakatnya untuk mengikuti kegiatan pada hari ini, yaitu kewaspadaan pinjaman online ilegal. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin saya mendapat amanah dari pimpinan kami dari Suku Dinas Pengembangan Keselamatan Polres Jakarta Selatan, dari Bapak Kasudin yang seyogyanya beliau akan menghadiri kegiatan kita. Namun karena ada kegiatan juga di Puskesmas Pemadam Kebakaran, sehingga saya diminta untuk mewakili beliau untuk menyampaikan sedikit tentang pencegahan kebakaran. Mohon izin Bapak Ibu, apakah sedikit waktu saya boleh minta untuk bersosialisasi tentang pencegahan kebakaran? Boleh Pak ya? Semangat? Ya, mohon izin kalau boleh saya berdiri di tengah nih. Kalau di sini yang di pojok nggak kelihatan. Ibu ya? Ya, mohon izin pimpinan ya. Ya, karena kalau saya menyampaikan materi dan sedikit sosialisasi tapi nanti nggak nyampe, ya kasihan juga, waktunya sudah sedikit tapi kok nggak dipahami. Baik Bapak Ibu sekalian, terkait dengan kegiatan kita hari ini yaitu kewaspadaan pinjaman online ilegal. Betul ya? Permasalahannya apa Pak? Orang pada minjem nggak punya duit, kebanyakan duit, jadi bandar pinjol. Aduh, jangan ya Pak ya. Kalau kebanyakan duit nyumbang buat masjid, buat musola, buat gereja, buat yang lainnya. Ya, baik Bapak Ibu, ini masalah keuangan, pinjaman online. Ada yang legal dan ilegal. Ini memang gara-gara ada kemiskinan atau kekurangan dana. Kekurangan dana juga bisa terjadi akibat kelalaian kita. Macam-macam nih lalainya. Karena saya pakai baju biru, pemadam kebakaran, tentunya saya berbicara tentang kebakaran. Jangan sampai kita lalai gara-gara tidak melakukan pencegahan kebakaran, terjadi kebakaran lingkungan kita, rumah kita, akhirnya butuh duit pinjol. Nah, jadi penting juga nih saya melakukan sosialisasi tentang pencegahan kebakaran supaya Bapak Ibu tidak kejebur pinjol, gitu ya? Iya. Coba kalau kebakaran harta bendanya habis, rumahnya ludes, bahkan mungkin seperti kejadian beberapa bulan yang lalu ada nyawa yang hilang sia-sia di lokasi kebakaran. Kalau ada nyawa yang hilang itu bisa dibeli Pak. Harta benda mungkin masih bisa dicari, diganti, tapi jangan sampai nyari penggantinya lewat pinjol. Ya Pak OJK di sini Pak ya. Nanti jelaskan Pak supaya teman-teman saya, rekan-rekan saya nggak terjerumus pinjol. Ya, bagaimana caranya, bagaimana mencegahnya. Nah, terkait masalah kebakaran, bisa memiskinkan orang? Waktunya 5 menit. Aduh, ya nggak apa-apa ya, 5 menit ya. Pak OJK minta waktu 5 menit ya. Oke, terkait masalah kebakaran bisa memiskinkan orang. Yuk kita cegah kebakaran, kita cegah kemiskinan akibat kebakaran dengan melakukan pencegahan dini kebakaran. Pak, Bu, kalau terjadi kebakaran apa yang dilakukan? Saya mau nanya nih, apa yang dilakukan? Memadamkan. Pakai apa? Apa? Ada yang udah punya apa? Bapak saya mau tahu.
Iya, keempat yang punya apar ada berapa orang di sini? Tuh Pak, Pak Kesbang, belum ada separuh yang punya Pak. Ayo. Nah, padahal ada instruksi dari Wali Kota Jakarta Selatan. Ya, Jaksel. Oh, ini mohon izin ya untuk di luar Jaksel yang belum mungkin ya. Baik, mohon izin ya, pilot project Bapak Wali Kota Jakarta Selatan telah mengeluarkan instruksinya untuk jajarannya baik di pemerintah dan masyarakat, memberdayakan masyarakat untuk gerakan masyarakat punya apar, namanya gempar. Ya, ini saya luar biasa Pak Wali Kota menggaungkan gerakan masyarakat punya apar. Harapan kami untuk teman-teman di wilayah lain untuk juga nanti bisa punya apar. Karena apar ini adalah alat pemadam api ringan, alat pemadam api yang paling mudah digunakan saat melakukan perlawanan pertama terhadap kebakaran, Pak. Coba Pak kita bayangkan Pak, jika terjadi kebakaran di rumah kita atau di lingkungan kita, biasanya penyebab kebakaran tertinggi di DKI Jakarta dari apa Pak? Listrik. Ya mau konslet atau mau akibat separuh nyolong atau apapun namanya atau dari listrik. Kalau listrik yang terbakar atau masih ada arus listrik saat ada api, kita bisa padamkan pakai apa? Pakai air bisa nggak? Bisa, tapi kita cuma mati. Begitu disiram air, apinya padam, orangnya terus tewas meninggal. Ini namanya melakukan pemadaman juga mengorbankan jiwa. Tapi kalau menggunakan alat pemadam api ringan atau apa, aman. Kenapa ada gerakan masyarakat punya apa di gagas dari Bapak Wali Kota? Karena alat pemadam api ringan atau apa itu aman dari listrik. Asal sesuai kelas kebakarannya, sesuai alatnya, yaitu jenis dry chemical powder salah satunya. Jangan apa yang isinya air. Jadi itu yang pertama. Jadi alat pemadam api ringan ini untuk jenis dry chemical powder. Izin Pak, alat pemadam api ringan apa? Masih 3 menit lagi ya Bu. Apar ini bisa digunakan untuk melakukan pemadaman dini, apalagi kalau masih ada arus listriknya. Ini loh apar. Ya ini Mas Sugeng saya perkenalkan dulu, pegang aja Mas. Ini nanti aparnya belum dibawa pulang Bapak Ibu. Yang beruntung ya silahkan nanti Pak Kesbang mungkin yang mengatur. Alat pemadam api ringan ini Pak, yang pertama ada klasifikasi ancaman bahaya kebakaran, ada kelasnya. Ada kelas kebakaran A, B, dan C. Artinya kelas kebakaran A bisa digunakan untuk memadamkan yang terbakar jenis kayu, jenis kertas, atau benda yang terbakar meninggalkan arang dan abu, bisa. Nggak saya jelasin dah, panjang dah tuh. Sejam 2 aja saya diusir kan ya. Yang kedua kelas kebakaran B, yang terbakar benda cair dan gas. Tadi ada yang bilang Pak kebakaran dari kompor, dari gas, bisa karena ada kelas B nya. Yang berikutnya ada kelas kebakaran C, artinya untuk yang terbakar masih ada arus listrik, aman. C. Yang terakhir kelas kebakaran D, yaitu yang terbakar benda padat yang terbakar logam. Kalau kelas A benda padat logam, yang D adalah logam. Jadi kalau masih ngelas Bapak, tukang ngelas, tiba-tiba begitu apinya bersaran, logamnya meleleh, tidak terkendali, pakai apar bisa nggak? Bisa. Jadi kebakaran A, B, dan C bisa digunakan. Kalau air belum tentu bisa untuk listrik. Kalau pasir susah juga kita lemparnya dan lain sebagainya, ada halangan-halangan. Nah ini adalah pemadam modern yang bisa kita gunakan, yaitu namanya apar. Nah harapan saya Bapak Ibu, di sini saya yakin Bapak Ibu ada pengurus organisasi, suatu saat membutuhkan sosialisasi, edukasi, pencegahan kebakaran terkait apar dan sebagainya, silakan hubungi kami. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Administrasi Jakarta Selatan. Silakan datang atau bersurat, kami akan layani. Mau siang, sore ataupun malam, kami akan layani masalah sosialisasi. Karena di sini waktunya terbatas, mungkin nanti kita bisa lanjutkan di instansi atau di jajaran kita masing-masing. Saya rasa cukup sementara ini waktu yang diberikan oleh saya. Saya akhiri dan terima kasih.